Selamat malam, persekutuan keluarga di unit-unit. Salam. Mari kita akan mulai kebaktian unit malam ini. Untuk mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur karena kasih dan penyertaan-Mu sampai pada saat ini, Tuhan Yesus. Kami persekutuan keluarga ada lagi dalam kebaktian unit. Biarlah kebaktian ini, malam ini, kami alaskan dengan nama-Mu Bapa, Anak-Mu, dengan perantaraan Roh Kudus. Terima kasih lagi kembali Tuhan Yesus. Saat ini, hamba akan membaca firman-Mu. Biarlah firman yang hamba baca ini dan didengar oleh seluruh keluarga di unit-unit supaya kami dapat memaknai dan digunakan menjadi dasar kehidupan dari hari lepas hari. Terima kasih lagi kembali Tuhan Yesus. Malam ini hamba mohon lagi mampukan hamba untuk memimpin kebaktian ini. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Persekutuan keluarga, kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan ini terambil dari Perjanjian Lama. Mazmur 123 ayat 1 sampai ke 4. Mazmur 123 ayat 1 sampai ke 4. Saya akan membaca dengan judul Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian Ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian firman Tuhan. Persekutuan keluarga yang bersukacita di dalam Tuhan. Malam ini kita akan renungkan dengan tema menjadi keluarga yang berharap kepada Tuhan. Persekutuan keluarga di masa pandemi corona yang serba membatasi ruang gerak kita untuk beraktivitas. Ruang kebersamaan dengan rekan, sahabat, tetangga, dan handai tolan, serta ruang komunikasi dalam pelayanan bersama kawan-kawan seiman. Apa yang kita pikirkan dan rasakan? Tentu dengan melihat tingginya angka pasien terpapar. Bahkan angka kematian yang melonjak karena ganasnya serangan virus, mengakibatkan rasa cemas, bimbang, dan putus asa melanda gumul hidup kita. Lantas, iman kita mulai rapuh, pengharapan kita mulai kolaps, dan kasih kita mulai punah karena diterpa badai yang tak kunjung berakhir. Namun, Bapak Ibu yang terkasih, dengan kita berkaca dari firman Tuhan yang tertuang dalam Mazmur yang tadi kita baca, 123 ayat 1 dan 4, kekuatan dan pengharapan kita yang hampir kandas disejukkan kembali. Betapa baiknya Tuhan itu, sehingga di tiap detik hidup yang kita tapaki, sentuhan sayang dan setianya tetap menegap kita
erat-erat. Persatuan keluarga Allah yang bersukacita. Kita pernah membaca dan kita semua tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Mereka bukan saja mengalami kebaikan dan mujizat Tuhan yang luar biasa, namun beragam ujian dan tantangan turut menyertai perjalanan mereka. Mengapa bukan bahagia saja yang mereka kecap? Toh, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Iya, benar. Tetapi Tuhan tidak menghendaki umatnya tumbuh dalam kemanjaan, kemalasan, serta terikat dalam keadaan yang instan. Instan, yang siap jadi, siap pakailah. Tuhan memberi ujian dan tantangan supaya umatnya melihat hidup sebagai satu-satunya berkat Tuhan yang patut diperjuangkan. Saat bergulat dengan ujian, apa yang dilakoni oleh bangsa Israel? Akankah mereka tetap setia dan taat pada Tuhan? Ataukah mereka menjauh dari hadiratnya? Berdasarkan kesaksian iman Tuhan, ternyata Israel masih saja dininabobokan dengan keadaan yang manja. Mereka belum menjadi bangsa yang dewasa dalam iman. Mereka masih dihantui rasa takut dan sungut-sungut yang membelenggu. Israel masih trauma dengan pengalaman masa lalu yang genting semasa berada di padang gurun. Tapi juga pada saat mereka dikejar-kejar oleh pasukan militer Firaun untuk dibunuh, dalam pergumulan yang berat itu, mereka seakan bimbang dan mempertanyakan kuasa Tuhan. Musa selalu dan selaku sang pemimpin handal yang adalah utusan Tuhan, tidaklah tinggal diam. Ia pun bertindak tegas dengan mengingatkan mereka berulang-ulang betapa baiknya Tuhan itu. Kata Musa kepada mereka, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan lagi kamu lihat untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Bapak Ibu, itu kita dapat membacanya di Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Pada bagian ini Musa benar-benar meyakinkan bangsanya untuk tidak bimbang dan meragukan kuasa Tuhan. Sebab keluar dari tanah penjajahan di Mesir menuju padang gurun dan Kanaan itu adalah murni atas kehendak dan restu Tuhan, bukan karena keinginan bangsa itu atau karena desakan Musa. Dengan keyakinan itulah Musa percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi umatnya dari segala yang jahat. Persatuan keluarga yang memuliakan Tuhan Yesus. Seringkali permasalahan kita dihadapi masalah-masalah dalam kehidupan yang rumit. Entah masalah rumah tangga, pergaulan anak-anak yang bebas, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, pergumulan kantor yang kompleks, serta kebutuhan hidup yang belum terpenuhi, membuat iman kita semakin tumbang. Kita dengan mudah melupakan segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, patut diakui dengan jujur bahwa manusia maunya yang instan saja. Tidak suka tantangan,
sukanya hanya yang baik-baik saja. Ketika hidupnya dilanda kesukaran dan tantangan, ia tidak melihat itu sebagai cara Tuhan membentuk hidupnya. Malah yang sebaliknya, mengeluh, khawatir, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak diberkati. Belajarlah dari pengalaman bangsa Israel yang penuh perjuangan sejak keluar dari tanah Mesir sampai masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Bertubi-tubi hidup mereka dilanda kesukaran. Namun pada akhirnya mereka menikmati sukacita dan kebahagiaan karena kemurahan Tuhan yang besar. Di sini ada sebuah nilai yang dapat dipetik oleh saya dan Bapak Ibu, bahwa Tuhan tak hanya memberi hujan deras membasahi tubuh kita, tapi Ia juga akan memberi panas untuk menghapus duka kita. Tuhan tidak hanya beri tantangan tanpa alasan, tapi Ia juga buka tingkat-tingkat langit untuk mencurahkan berkat-Nya. Percayalah, Dia tidak pernah tidur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Persekutuan keluarga, kita akan memberi persembahan. Sambil persembahan jalan, kita akan bernyanyi bersama dalam PKJ nomor 264. Apalah arti ibadahmu? Persekutuan jemaat unit yang kami kasihi, mari kita tenangkan hati. Kita akan ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil, kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang kami mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih lagi kembali, karena kasih dan penyertaan-Mu, kami dapat menikmati kehidupan. Dan di dalamnya dengan aktivitas-aktivitas kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan kami, yang kami lakukan masing-masing dari hari lepas hari. Ya Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Perkataan, perbuatan. Tuhan Yesus, ampunkan kami semua. Kasihanilah kami anak-anak-Mu ini, hamba yang saat ini memimpin dan berdoa dalam persekutuan kebaktian unit. Layaklah hamba untuk sampaikan pergumulan hamba dan berserta keluarga-keluarga yang lain. Terima kembali lagi Tuhan Yesus. Ya Tuhan,
Kami sadar bahwa untuk menerima hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami, akan banyak tantangan yang akan kami hadapi. Karena itu, kami mohon penyertaan-Mu dalam hidup kami, dan juga di dalam kehidupan, keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Kami memiliki tanggung jawab iman. Namun oleh karena dosa dan kelemahan, banyak hal yang kami abaikan. Karena itu ya Tuhan, kuatkanlah dan mampukanlah kami segala yang Tuhan inginkan kami lakukan sebagai tanda kebangkitan iman kami. Terima kasih lagi kembali ya Tuhan. Pimpinlah seluruh pelayan-Mu, baik pendeta, penatua, diagen, serta seluruh pengurus unit sektor komisi pemuda dan anak-anak sekolah minggu, dan panitia-panitia, kostor, semua sebagai pendukung pelayan yang ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini, agar mereka tidak saling berseteru dan membenarkan diri, sehingga kemuliaan-Mu dinodai. Biarlah pelayan-Mu bersatu, agar terang dan keselamatan-Mu bercahaya di tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga kiranya hikmat, anugerah, berkat yang penuh dengan kasih ada juga dalam keluarga-keluarga persekutuan unit, dengan segala rencana-rencana maksud anak-anak dalam soal pendidikan, pekerjaan, penyembuhan sakit penyakit, penyelesaian persoalan-persoalan. Tuhan Yesus, berkati semua ini, apa yang anak-anak-Mu inginkan, supaya kami dapat merasakan kasih kehendak-Mu saja yang berasal dari-Mu. Terima kasih lagi kembali Tuhan Yesus. Ya Tuhan, firman kebenaran-Mu sudah kami baca. Tuhan Yesus ajarkan kepada kami anak-anak-Mu ini, supaya apa yang kami dapat dari firman-Mu boleh kami lakukan dalam hidup dan menjadi jalan terang bagi kita semua. Persembahan yang sudah kami berikan, ajarkan kami juga Tuhan Yesus, supaya kami dapat memberikan persembahan hidup selain dari persembahan materi yang kami gunakan di dalam pelayanan. Terima lagi kasih kembali Tuhan Yesus. Ya Bapa, Maha Pengasih, masih banyak pergumulan-pergumulan kami jemaat-Mu, tetapi oleh kelemahan dan dosa-dosa kami, maka doa ini tidak sempurna. Oleh karena itu hamba memohon, sempurnakanlah doa kami ini dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba mohon berkat dan penyertaan-Mu. Hanya bagi Dialah kemuliaan di dalam hidup demi hari, sampai Kristus Yesus datang kembali. Amin. Demikian kebaktian keluarga unit telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.